Bab 736. Dia tahu banyak tentang benua timur. Besar, tetapi dia tidak tahu bahwa ada benua lain di dunia. Joel masih bergumul dengan apa yang terjadi sebelumnya, dan dia berkata, dengan muram, aku merasa sangat buruk, Master. Aku telah mencuri 2 roti kukus, dan karena itu, kau memberikan cincin itu kepada pemilik restoran. Cincin itu terlihat mahal dan itu pasti dapat membelikan banyak roti. Tapi kau menggunakannya untuk membayar 2 roti. Joel cemberut saat dia berbicara. Dia tampak sedih. Daryl terhibur dengan kegigihannya dan berkata, cincin itu masih ada bersamaku. Aku belum memberikannya sama sekali. Daryl mengulurkan tangannya dan membaliknya untuk menunjukkan padanya cincin yang masih di tangannya. Daryl memperhatikan bahwa pemilik restoran tampak agresif dan mengancam, jadi dia menggunakan shadow skill untuk mencuri cincin itu kembali. Bukan itu saja, dia juga mengambil uang pemilik restoran. Saat dia melihat cincin di tangan Daryl, Joel melongo. Dia menatap Daryl dengan tatapan kosong. Dia tidak dapat berbicara apa-apa. Apa yang sudah terjadi? Dia melihat Daryl memberikan cincin itu kepada pemilik restoran. Mengapa cincin itu kembali ke tanganmu? Joel menutup mulutnya dan bertanya, bagaimana kau melakukan itu? Daryl tersenyum dan berkata dengan santai, ini hanya tipuan kecil. Monica telah memberinya buku rahasia Shadow Soul. Ketika dia pertama kali mempelajari keterampilan bayangan, dia mencoba mencuri kitab Graham Potter. Namun dia tidak pernah memiliki kesempatan lain untuk menggunakannya. Dia hanya menggunakan skill bayangan sekali, dan itu untuk mencuri ponsel. Cheers. Daryl tertawa saat mengingatnya. Dia telah mencuri ponsel Cheers dan menjawab panggilan video Evelyn. Bayangan sosok Evelyn masih terbayang di benaknya. Kan sangat luar biasa, Master. Wajah Joel memerah saat dia memandang Daryl dengan kagum. Daryl tersenyum dan menepuk kepalanya lagi. Ibu bukan apa-apa. Joel, aku harus pergi sekarang. Mungkin kita akan bertemu lagi. Terima kasih sudah memberi tahuku begitu banyak hal. Daryl melambai selamat tinggal pada Joel, berbalik dan pergi. Hal terpenting yang harus dia lakukan adalah menemukan cara untuk kembali. Benua dunia alam semesta atau pergikah? Benua dunia baru. Dia bertanya-tanya tentang kondisi Ivene dan Monica. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia harus berangkat untuk mencari kedua wanita itu. Dia belum berjalan jauh ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan memperhatikan bahwa Joel telah mengikutinya. Daryl berhenti dan berkata tanpa daya, kenapa kau mengikutiku, Master? Bisakah kau membawa aku bersamamu? Joel menggosok tangannya dan menundukkan kepalanya. Dengan gugup, wajahnya memerah. Aku ingin pergi bersamamu. Dia adalah seorang pengembara yang tidak berdaya. Semua orang mengganggunya kemanapun dia pergi. Dan tidak ada yang pernah menawarkan bantuan padanya. Daryl adalah orang pertama yang membantunya, dan karena itu, dia memutuskan untuk menjadi pengikutnya. Apakah dia meminta aku untuk membawanya? Tapi, aku bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Daryl sendiri merasa tersesat, tetapi dia tidak bisa menolak setelah melihat wajah Joel yang menyedihkan. Dia pun mengangguk. Oke, tapi jika kau ingin ikut denganku, kau harus mendengarkan aku. Joel merasa sangat gembira. Dia mengangguk lagi. Jangan khawatir, Master. Aku akan mendengarkan setiap perintahmu. Kemudian, dia membuntutinya dengan senang hati.
Bab 737. Master, aku bersedia untuk mengikutimu dan melayani sebagai pelayan selamanya, kata Joel sambil tersenyum lebar. Perjalanan Daryl menjadi jauh lebih menyenangkan dengan keberadaannya. Joel seperti pemandu wisata kecil yang memperkenalkan Daryl ke tempat dimanapun mereka berada. Daryl mengajak Joel untuk mendapatkan baju baru, karena dia tampak kotor dan tidak terawat. Setelah mereka membeli pakaian, Daryl membawanya untuk mencari tempat tinggal. Tidak ada kamar yang tersedia di beberapa penginapan yang mereka kunjungi, sampai akhirnya mereka menemukan satu kamar di restoran kelas atas. Daryl mendesah lega. Hanya ada satu kamar tamu yang tersisa. Dia pikir situasinya akan menjadi canggung baginya dan Joel berada di ruangan yang sama. Saat dia merasa ragu, Joel menghampirinya. Dia menarik ujung lengan bajunya dan berbisik, "Kita ambil kamar ini, Master. Ini sudah sangat larut, jadi sangat sulit untuk mencari penginapan lain. Tidak ada jaminan juga bahwa mereka akan menemukan kamar lain jika meninggalkan restoran." Daryl tidak punya pilihan selain mendapatkan kamar tersebut. Sepertinya dia harus tidur di lantai malam ini. Kamar tamu berada di lantai 2, dan Daryl sangat senang saat melihat kamar itu. Meskipun benua timur besar relatif terbelakang, namun mereka memiliki semua yang dibutuhkan untuk fasilitas sehari-hari. Bahkan ada bak mandi besar di dalam kamar. Wow! Saat Joel melihat bak mandi, dia merasa sangat senang. Dia berlari ke arahnya dan mengisinya dengan air panas. Dia sangat bersemangat untuk segera mandi. Setelah dia mengisi bak mandi dengan air panas, Joel menatap Daryl dengan pandangan tertunduk dan canggung. "Master, dia ingin mandi, tetapi tidak bisa melakukannya di depan seorang pria. Master tidak bisa melihat aku mandi." Gadis muda itu pemalu. Daryl menyentuh dahinya dan dengan sengaja menggodanya. "Kau ingin aku membantumu?" "Tidak, tidak, tidak." Joel tersipu dan kepalanya berdengung seperti drum roll. Kepalanya. "Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi." Daryl tersenyum. Dia pikir Joel itu lucu, terutama karena dia sangat pemalu. Dia sangat menggemaskan. "Cepatlah mandi. Aku akan berbalik dan tidak melihatmu." Daryl segera berbalik dan duduk di sofa. Joel pun tersipu. Dia melepas pakaiannya dan melompat ke bak mandi. Yang terdengar hanya suara air mengalir. Daryl tetap berada di posisinya dan tidak melihat ke belakang. Dia mengkhawatirkan Ivene dan Monica, yang juga sedang hamil. Wanita itu tidak boleh merasa stres. Beberapa saat kemudian, dia mendengar Joel memanggilnya. "Master, aku sudah selesai." Daryl berbalik, dan untuk sesaat, dia tertegun. Gadis itu sangat cantik. Rambutnya terlihat basah di sekitar wajahnya. Kecantikannya bahkan sebanding dengan 7 peri istana Fuyao. Dia terlihat sangat berbeda dari citra pengemis kecil sebelumnya. "Aku tidak menyangka kau begitu cantik." Beberapa detik kemudian, Daryl tersadar kembali. Dia menatap gadis itu dengan kagum sambil tersenyum. Joel tersipu saat mendengar pujian Daryl pun tertawa. "Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo, kita turun dan makan." Daryl berbalik dan keluar kamar. "Oke," jawab Joel dan buru-buru mengejar Daryl. "Apakah ada yang ingin kau makan?" Lanya Daryl lirih. Joel tersenyum. Dia menunduk dan berkata, "Ada tempat yang menjual sup pangsit di dekat sini, dan rasanya sangat enak." "Baiklah, bawa aku ke sana," kata Daryl sambil tersenyum.
Restoran sup pangsit itu terletak di jalan tersibuk di kota Hai. Bahkan ada antrian panjang untuk makan di sana. Daryl menunggu setengah jam hingga akhirnya tiba giliran mereka. Dia pun memesan 2 porsi sup pangsit yang terkenal itu. Joel tidak sabar untuk memakan pangsit, tetapi dia tidak menyentuh sumpitnya. Daryl tersenyum dan bertanya, "Kenapa kau tidak makan?" Joel menjawab dengan malu-malu, "Kau duluan, Master. Aku akan makan." Setelah Master Velayan tidak bisa makan bersama masternya. Bab 738. Daryl merasa geli. Siapa yang memberi taumu bahwa kau adalah seorang pelayan? Aku pelayanmu, Master, kata Joel. Tegas, aku bersedia melayanimu seumur hidup. Baiklah. Daryl tersenyum pahit. Dia mengartibil pangsit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Makanlah ini, cepat, ini perintah. Baik. Joel mengangguk. Kemudian, dia memegang pangsit dan menggigitnya. Dia menangis. Dia telah menjadi pengembara sejak masih kecil. Setiap kali dia melewati toko ini, dia sangat ingin mencoba pangsit ini. Dia tidak menyangka bisa memakannya. Hari ini adalah perubahan takdir yang tiba-tiba. Daryl menatapnya dan memberinya senyuman hangat setelah dia memakan makanannya. Dia lalu berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Kenapa kau begitu tersentuh oleh pangsitnya? Aku akan membelikannya untuk Kinu setiap hari." Hal itu membuat Joel semakin menangis dan dia pun terus seperti itu selama memakan hidangannya. Setelah itu, mereka pun meninggalkan restoran bersama. Joel bertanya dengan penasaran saat mereka berada di luar, "Kemana kita akan pergi, Master?" Daryl melihat ke jalan di depannya dan berpikir sejenak. "Ayo, kita kembali tidur dulu." "Joel, apa kau kenal seseorang yang bisa membantuku meninggalkan benua ini?" "Kurasa salah satu dari 4 sekte besar itu pastilah tahu sesuatu tentang itu." Lirih Joel, kemudian dia bertanya, "Master, kenapa kau ingin meninggalkan benua ini?" Daryl menghela naas dan hendak menjawabnya. Kemudian, dia mendengar keributan dari jauh. Dia melihat para pedagang kaki lima melarikan diri dengan panik parah. Pejalan kaki lalu memberi jalan, dan lalu terdengar suara keras jalanan yang tadinya ramai kini tiba-tiba menjadi tampak kosong. "Apa yang sedang terjadi?" Daryl mengerutkan kening, tetapi sedetik berikutnya, dia tercengang. Lebih dari 1.000 orang berbaris maju di salah satu ujung jalan. Semua orang-orang itu berpakaian hitam. Pemuda yang memimpin kelompok itu mengenakan pakaian tradisional Tiongkok. Dia tampak tampar dan mendominasi. Dia memegang pedang panjang yang bersinar dingin. "Sial, mengapa begitu banyak orang muncul begitu tiba-tiba?" Daryl bertanya-tanya. Dalam sekejap mata, orang-orang itu sudah berada dekat dengannya. Pemimpin muda dengan pedang panjang muncul tepat di sebelah Daryl. Dia memegang pedang panjang di leher Daryl. Apa yang sudah terjadi? Saat dia merasakan pedang di lehernya, Daryl menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. "Saudaraku, kenapa kau melakukan ini? Kenapa?" Pria muda berbaju putih menatap tajam ke arah Daryl sebelum berkata dengan dingin, "Apakah kau yang mengintip tunanganku saat dia berganti pakaian? Aku sudah lama menyisir jalan untuk mencarimu, dan akhirnya aku menemukanmu. Aku, Marcus Lloyd. Berani-beraninya kau mengintip tunanganku. Kau pasti ingin mati, brengsek." Jadi, ini soal insiden itu. Daryl telah dibawa ke benua ini, dan dia secara tidak sengaja mengintip seorang wanita saat dia mengganti pakaiannya.
Dia tidak menyangka wanita itu memiliki tunangan yang begitu kuat. Daryl tahu bahwa Marcus adalah seorang martial saint tingkat 3. Dia juga memiliki lebih dari 1.000 pengikut di belakang, dan mereka mungkin berada di level martial markis. Sial, apakah martial markis begitu umum di benua timur besar? Daryl masih shock, tapi dia tersenyum pahit dan berkata, ini hanya kesalahpahaman saja, kakak. Aku tidak sengaja berada di sana. Daryl tidak ingin membuat masalah. Jika mereka bersikeras ingin bertarung dengannya, dia bisa mengalahkan mereka hanya dengan satu gerakan palem energi abadi. Namun, dia harus menggunakan banyak energi internalnya untuk menggunakan jurus itu. Bagaimana jika orang lain menyerangnya lagi setelah itu? Selain itu, tidak pantas membuat musuh di tempat baru. Salah paham, cibir Marcus. Kemudian, dia menunjuk ke arah Daryl dan berteriak, brengsek, bagaimana kau bisa mengatakan padaku bahwa itu hanyalah kesalahpahaman setelah mengintip tunanganku? Marcus melambaikan tangannya. Ikat dia dan bawa dia pada tunanganku. Baik, kedua pria di belakang Marcus berjalan menuju Daryl dengan tali dan kemudian mengikatnya. Daryl tidak melawan sama sekali. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, baiklah, aku akan pergi denganmu. Bagaimanapun, dia harus meminta maaf karena telah mengintip tunangan pria itu. Daryl memandang Joel dan mendesah. Joel, kau harus pergi dan tinggalkan aku untuk saat ini. Daryl tidak ingin melibatkan Joel. Joel pun hampir menangis ketika mendengar perkataan Daryl. Master, tolong jangan suruh aku pergi. Aku akan selalu mengikutimu. Aku akan melayanimu seumur hidup. Aku akan pergi bersamamu kemanapun kau berada. Bab 739. Aku akan pergi denganmu, Master. Joel meraih tangan Daryl dengan ekspresi tegas. Gadis bodoh. Perkataan gadis itu langsung menyentuh hati Daryl. Saat melihat pemandangan di depannya, Marcus menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, singkirkan mereka berdua, karena tidak takut mati. Beberapa orangnya juga turut mengikat Joel, kemudian membawa mereka berdua ke ruang dansa. Sebuah kata yang menonjol tercetak di dinding aula dansa kemakmuran. Wild Dance Hall adalah ruang dansa terbesar di kota. Banyak wartawan berkumpul di pintu. Mereka berada di tengah-tengah wawancara dengan seorang wanita yang memikat dan cantik. Wanita cantik itu bernama Cheryl Mark. Wanita yang dilihat Daryl saat dia sedang berganti pakaian banyak pria kaya menginginkannya. Daryl memperhatikan bahwa kamera di tangan para reporter semuanya adalah kamera kuno. Kamera tersebut memiliki tripod tebal, dan asap putih pun terlihat mengepul darinya setelah mereka mengambil satu foto. Klik, klik. Dengan suara klik kamera yang konstan, para reporter itu bersemangat saat mereka mewawancarai Cheryl. Nona Mark, kapan kau akan menikah dengan Tuan Lloyd? Ada laporan berita bahwa kau akan berpartisipasi dalam acara amal. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang itu? Nona Mark. Cheryl mengenakan congsam berwarna merah anggur. Dia terlihat sangat seksi dan feminin. Dia menjawab pertanyaan semua orang dengan sabar serta senyuman di wajahnya. Tiba-tiba dia melihat tunangannya dengan Daryl dari kejauhan. Cheryl segera melambai padanya, semuanya. Sekian untuk wawancara hari ini. Aku merasa sedikit lelah. Para wartawan sedikit kecewa saat mendengarnya, tapi mereka tidak protes dan segera meninggalkan tempat tersebut. Cheryl bukan hanya wanita paling dicari di benua itu, tapi dia juga merupakan
tunangan Markus. Markus adalah tuan muda tertua di keluarga Lloyd. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng di kota Hale dan karenanya, wartawan tak berani bersikap sombong dengan Cheryl. Setelah wartawan pergi, Markus mendekati Cheryl. Dia tersenyum dan berkata, "Istriku tersayang, aku menangkap orang yang mengintipmu." Markus tidak takut pada semua orang, kecuali Cheryl. Dia sangat menyukai Cheryl sehingga dia mencoba yang terbaik untuk menenangkannya. Cheryl memelototinya dan berkata dengan dingin, "Sudah berapa kali aku memberitahumu? Jangan panggil aku istrimu. Kita belum menikah. Itu hanya masalah waktu saja," kata Markus sambil menggaruk kepalanya. "Kau tidak boleh memanggilku seperti itu sebelum kita menikah," kata Cheryl kesal. Dia lalu menunjuk Daryl. "Ayo, bawa dia padaku." Setelah itu, Cheryl masuk ke dalam Wild Dance Hall. Wild Dance Hall adalah tempat hiburan paling terkenal di kota High. Mereka yang bisa pergi ke sana haruslah sangat kaya. Semua orang kaya di kota High senang bersantai di Wild Dance Hall karena tempat tersebut merupakan simbol status mereka. Cheryl adalah sosialita paling populer di sana. Beberapa orang berpakaian hitam mengantar Daryl ke lantai 2 aula dansa. Ada ruang konferensi di lantai itu, dan mereka mendorongnya dengan paksa. Hanya ada 3 orang di ruang konferensi: Markus, Cheryl, dan Daryl. Cheryl duduk di kursi. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia menatap Daryl dengan dingin. Dia mengenakan congsam ketat yang menunjukkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia memiliki wajah yang cantik dan memakai riasan tipis. Dia terlihat sangat menawan. Berengsekel berlutut dan minta maaflah pada tunanganku, perintah Markus saat dia berjalan ke Daryl. Daryl tersenyum dan berkata, "Ini hanya kesalahpahaman saja. Aku bisa minta maaf, tapi, maaf, aku tidak bisa berlutut kepada siapapun. Lagi pula, seorang pria seharusnya tidak berlutut dengan mudah." Dia telah berlutut ketika Dax Sanders ditikam 36 kali, dan dia harus memohon kepada Cheers untuk mendapatkan Hearto F. The Ocean. Namun, dia tidak akan pernah berlutut demi permintaan maaf. Itulah prinsip hidupnya. Pelang. Begitu Daryl mengatakan itu, Markus menghampirinya dan dengan cepat melepaskan tembakan. Dia telah menyegel titik akupuntur Daryl. Daryl tidak punya waktu untuk menanggapi, dan tubuhnya menegang. "Sialan. Kau pikir kau ini siapa? Menurutimu apakah ada ruang untuk tawar-menawar? Tidak masuk akal," kata Markus dingin sambil mengangkat kakinya dan menendang kaki Daryl. Buk. Daryl kaget dan marah. Api di dalam dirinya pun muncul. Dia tidak menyangka Markus akan menyegel titik akupunturnya begitu tiba-tiba hanya untuk memaksanya berlutut. Meskipun dia sering disalahpahami di benua dunia alam semesta, dia tetap memiliki martabat. Dia tidak pernah mengira akan jatuh begitu rendah setelah dia tiba di benua timur besar. Ketika dia menyadari perubahan ekspresi Daryl, Markus mencibir dan menendang Daryl lagi. "Bajingan. Apa kali serius? Tidak akan menyerah. Minta maaflah pada tunanganku sekarang, atau aku akan membunuhmu." Markus tidak takut pada Daryl. Dia akan melakukan apa yang dikatakan. Dia punya latar belakang kuat untuk melakukan itu. Daryl membuka mulutnya, tapi dia ragu. Cheryl tiba-tiba berdiri. Plak, plak. Detik berikutnya, Cheryl menamparkan wajah Daryl tanpa peringatan sama sekali. "Aku terlalu muak dengannya. Dia tidak perlu meminta maaf sama sekali." Cheryl memandang Daryl dengan jengkel.
Dia adalah seorang selebriti yang terkenal dan banyak dicari oleh orang lain. Dia tidak percaya bahwa pria licik itu telah mengintipnya. Bahkan jika dia berlutut dan meminta maaf, hal itu tidak akan menenggelamkan amarahnya. Markus lalu bangkit untuk menenangkan Cheryl. Sayangku, jangan terlalu marah. Jika kau masih kesal tentang ini, kita bisa membuangnya ke sungai untuk makanan ikan. Bab 740. Markus memelototi Daryl. Bocah ini memakai pakaian yang aneh. Dia pasti dari industri film. Dia mungkin salah satu dari mereka yang memainkan peran kecil. Kau tidak perlu merasa terlalu tertekan dengan orang yang tidak penting seperti dia. Hatiku akan sakit jika ada sesuatu yang terjadi padamu. Cheryl, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang membuka pintu dan berteriak dengan ekspresi panik. Cheryl, aku baru saja mendapat kabar bahwa Master Zain telah dibunuh. Apa? Cheryl terguncang saat mendengar itu. Dia memandang pria itu dan bertanya, Master Joseph Zain sudah mati. Benar. Cheryl sangat cemas. Dia lalu berkata, dengan gugup, apa yang harus aku lakukan? Tapi, dia berjanji akan menulis lagu baru untukku. Dan sekarang dia sudah mati, siapa yang akan menulis lagu baru untukku? Benua Timur Besar memiliki 4 sekte. Sekte Pedang, Sekte Giok, Sekte Eliksir, dan Sekte Artemis. Joseph Zain adalah murid Sekte Artemis. Meskipun Sekte Artemis adalah sekte kultivator, murid mereka sangat berbakat. Beberapa dari murid mereka dapat menulis puisi, dan beberapa dapat membuat lagu dan lirik, sementara beberapa dapat memainkan berbagai alat musik. Joseph adalah salah satu murid Artemis, sekte yang paling menonjol. Cheryl bertemu Joseph secara kebetulan 2 tahun lalu, dan dia berhasil membuatkan sebuah lagu untuknya. Dia sangat berbakat. Semua lagu yang dia tulis untuk Cheryl pun menjadi hits. Cheryl tidak menyangka Joseph telah meninggal. Dia seharusnya menyanyikan lagu baru di Wild Dance Hall, dan Joseph seharusnya membawakan lagu barunya hari itu. Apa yang harus dilakukan jika penulis lagunya meninggal? Dia telah mengirimkan undangan ke media untuk memperkenalkan lagu barunya keesokan harinya. Lagu tersebut akan dirilis keesokan harinya, dan semua orang di kota pun mengetahuinya. Apa yang harus dilakukan jika mereka tidak bisa merilisnya sesuai rencana? Cheryl merasa bingung. Sayangku, jangan khawatir. Biarkan aku yang memikirkannya untukmu, kata Markus, mencoba menghibur Cheryl. Dia juga merasa cemas tentang itu. Di mana dia bisa menemukan penulis lagu lain dalam waktu sesingkat itu? Mungkin aku bisa membantumu. Terdengar sebuah suara samar. Daryl yang mengatakannya. Daryl memandang Cheryl dan berkata, aku bisa menulis lagu, mungkin aku bisa membantumu. Apa? Dia bisa menulis lagu? Markus terkejut sejenak, lalu menendang Daryl lagi. Brengsek, kau pikir kau siapa? Apa kau tahu musik? Jika kau mengganggu kami lagi, aku akan langsung membunuhmu. Cheryl memelototi Daryl dan berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura. Apakah kau mencoba menjadikannya sebagai alasan untuk melarikan diri? Aku ingin mengampuni hidupmu yang tidak berharga, tapi sekarang, aku tidak akan mengasihanimu. Dia percaya bahwa Daryl hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Daryl berdehem sebelum dia mulai bersenandung. Manis sayang, kau tersenyum manis sekali. Sepertinya bunga bermekaran ditiup angin musim semi. Apa? Markus terpana mendengar melodi yang catchy. Dia menatap Daryl dengan
tatapan kosong. Cheryl bahkan lebih bersemangat. Dia adalah seorang selebriti berpengalaman, dan dia bisa mengenali lagu yang bagus. Saat mendengarnya, dia tahu betapa baik musiknya. Dia merasa sangat senang. Dia tidak menyangka bajingan rendahan itu bisa mengarang lagu. Cheryl lalu berkata kepada Daryl dengan penuh semangat, "Bisakah kau menuliskan seluruh lagu untukku?" Saat dia mengatakan itu, Cheryl membawa kertas dan pena ke Daryl. Matanya dipenuhi dengan harapan. Daryl tersenyum sambil mengangguk. "Baiklah, tapi kau harus melepaskan titik akupunturku dulu." Daryl melirik ke arah Markus dan berkata, "Selain itu, dia tidak boleh berada di dekatku." Markus berteriak, "Kenapa? Aku tidak suka ada orang yang tidak penting saat aku membuat lagu," kata Daryl. Markus sangat marah. Bocah itu telah melewati batas. "Markus, lepaskan titik akupunkturnya dan pergilah," perintah Cheryl. Markus sangat enggan melakukannya. Tapi dia harus menahan amarahnya dan membebaskan Daryl. "Nak, sebaiknya kau tidak mempermainkanku," kata Markus dingin. Sebelum berbalik dan keluar, hanya ada Daryl dan Cheryl yang tersisa. Di lantai 2, Daryl berjalan menuju Cheryl dan duduk di kursi seperti orang penting. Cheryl menjadi sedikit cemas dan mendesak Daryl setelah dia menyadari bahwa belum mulai menulis apapun di atas kertas. "Hei, kau mulailah menulis sekarang. Kenapa kau begitu cemas?" Daryl memandang Cheryl sambil tersenyum dan berkata, "Kau harus berjanji padaku satu syarat jika ingin aku menulis lagu ini." Beraninya dia melakukan tawar-menawar dengannya. Ekspresi wajah Cheryl berubah. Dia merasa sangat kesal, tapi dia berhasil berkata, "Apa persyaratannya?" Dia harus merilis lagu baru keesokan harinya dan waktunya telah habis. Dia akan setuju dengan persyaratannya jika itu sesuatu yang masuk akal. Senyum di wajah Daryl semakin melebar, dan dia mengejanya dengan jelas, "Berlututlah dan panggil aku Master." Mereka membuat Daryl berlutut meski dia sudah menjelaskan bahwa itu hanya sebuah kesalahpahaman. Bagaimana mungkin dia bisa merasa lebih baik jika tidak membuat wanita itu membayarnya?